Perkenalkan, nama saya Aldo Fajar Satriano. Di sini saya akan menjelaskan contoh sistem informasi manajemen pada suatu aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu sejarah Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya yang untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu Nadiem masih bekerja sebagai CEO, founder, dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihasilkan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lain sehingga seringkali sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Visi dan misi Gojek. Visi yang pertama yaitu memberikan dampak sosial melalui teknologi, dan misinya yaitu kecepatan melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman. Inovasi terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda. Dampak sosial, memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Makna logo Gojek. Warna hijau. Hijau menyimbolkan pertumbuhan dan kebangkitan. Hijau juga menandakan stabilitas dan ketahanan. Selain itu juga diartikan sebagai kelimpahan. Sinyal di logo Gojek menggambarkan Gojek yang mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun, seperti sinyal yang kuat. Gojek ingin menjadi startup yang paling mudah diakses dan digunakan. Gojek awalnya adalah jasa ojek online. Penggambaran seseorang yang mengendarai motor ini adalah mitra Gojek yang siap melayani customer. Produk yang menjadi andalan Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Produk utama Gojek sebagai layanan aplikasinya adalah jasa transportasi online, yakni ojek motor dan mobil. Namun pihak Gojek selalu melakukan inovasi dengan memunculkan layanan-layanan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Produk-produknya adalah sebagai berikut: GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoBook, GoTik, GoMed, GoBusway, GoShop, dan GoBluebird. Itulah produk-produk yang sudah ada pada Gojek. Isu etika Gojek, yaitu mencari solusi permasalahan konflik Gojek dan ojek pangkalan di Jakarta. Kemacetan di Jakarta membuat pangsa pasar ojek berkembang besar. Meski tarifnya kerap tak menentu, banyak warga Jakarta dan sekitarnya mengandalkan ojek sebagai modal transport sehari-hari. Ojek pangkalan adalah sebuah komunitas, sebuah paguyuban para tukang-tukang ojek. Di sana ada aturan-aturan yang tak tertulis yang berlaku, seperti ada antrian, ada bagi-bagi rezeki, dan ada pelanggan lokal. Keributan seringkali terjadi ketika ada tukang ojek dadakan yang merebut penumpang tanpa mau antri atau bergabung dengan pangkalan tersebut. Tahun 2011, Gojek hadir di Indonesia sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Manajemen Gojek menerapkan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek yang berada di bawah naungannya. Pembagiannya adalah 80% penghasilan untuk pengemudi dan 20%-nya untuk Gojek. Saat ini anggota sudah mencapai angka sekitar 1000-an. Gojek menawarkan 4 jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya: instant courier, transport
shopping, dan corporate yang menekankan keunggulan dalam kecepatan, inovasi, dan interaksi sosial. Para pengguna Gojek harus mengunduh Gojek Mobil app dari handphone mereka. Baru mereka bisa memesan layanan Gojek. Para Gojek dengan mudah mendapatkan konsumen karena sudah mengandalkan kemajuan teknologi tanpa harus nongkrong menunggu tanpa kepastian menunggu nomor urut antrian jatah narik. Gojek kemudian merebak menjadi salah satu kata atau topik yang bermunculan di berbagai media. Namun bukannya pembahasan mengenai keunggulan dari layanan ojek ini, tetapi yang lebih mengemuka saat ini adalah adanya konflik antara pengemudi yang bergabung dengan Gojek dengan tukang ojek pangkalan. Keberadaan layanan Gojek di ibu kota Jakarta mulai memicu konflik pelan tapi pasti. Suara penolakan terhadap Gojek mulai mengalir dari pengemudi ojek pangkalan. Mereka menganggap eksistensi Gojek mengganggu keberadaan mereka dan membuat mereka merugi. Tukang-tukang ojek yang biasa mangkal di ibu kota Jakarta mulai resah dengan banyaknya pengemudi Gojek yang seliweran di jalan-jalan ibu kota. Persaingan antara pengemudi Gojek dan dengan pengemudi ojek pangkalan memang tidak dapat dihindari. Kapolda Metro Jaya juga melihat pro kontra yang terjadi di antara tukang ojek pangkalan dan Gojek lebih diakibatkan oleh masalah persaingan. Ojek pangkalan merasa tersaingi oleh eksistensi Gojek. Padahal General Manager of Corporate Relations Gojek, Sam Dia, sudah menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk membantu pengemudi ojek pangkalan dan bukan sebaliknya bersaing dengan mereka. Yang balik utama kami sampaikan adalah kami bukan hadir untuk berkompetisi dengan pengemudi ojek pangkalan, kata Sam Dia. Bentuk bantuan yang diberikan Gojek kepada para pengojek menurutnya adalah dengan meningkatkan penghasilan mereka dengan bantuan teknologi. Tak hanya itu, para pengojek ini juga mendapatkan santunan kecelakaan dan jaminan asuransi kesehatan. Sampai saat ini, kata Samdia, Gojek masih membuka kesempatan bagi pengemudi ojek pangkalan untuk bergabung. Sampai saat ini masih belum ada solusi untuk konflik antara tukang ojek pangkalan dengan Gojek. Perintah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan perhatian berlebih soal keamanan para pengendara Gojek dinilai belum jadi solusi permanen. Jika penerapan kebijakan tersebut di lapangan justru membuat tukang ojek pangkalan merasa didiskriminasikan, maka solusi akan lebih sulit dicapai. Memberi rasa aman bagi Gojek sebenarnya bisa dilakukan dengan penegak hukum yang tegas dan berkeadilan. Cara mengatasi dampak perselisihan antara konflik Gojek dengan ojek pangkalan yaitu yang lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antara Gojek dengan para ojek pangkalan adalah aturan yang jelas. Sejauh ini belum ada aturan yang jelas soal Gojek ataupun ojek pangkalan. Sementara aturan legal belum ada. Kapolda bisa mendorong adanya kesepakatan bersama antara Gojek dengan para tukang ojek pangkalan yang tidak merugikan salah satunya. Misalnya Gojek tidak boleh masuk komplek atau perumahan yang kecil. Biarkan itu menjadi area para ojek pangkalan. Sementara Gojek hanya untuk perjalanan dengan daerah yang lebih jauh atau kesepakatan lainnya. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Tanpa adanya kesepakatan, yang akan dirugikan bukan hanya Gojek dan ojek pangkalan saja, tetapi warga juga. Prinsipnya adalah menyelesaikan konflik Gojek dengan ojek pangkalan ini harus tidak ada diskriminasi. Harus ditempuh cara-cara mengendapkan dialog, seperti apa yang dikatakan oleh Vice President of Marketing dari Gojek, Pinkan Irawan. Kami akan selalu terbuka untuk berdialog. Sejauh ini kan kita sudah bertemu dengan pemerintah dan berdiskusi. Kami tetap akan selalu terbuka, yang jelas, ujarnya. Asosiat Lembaga Permodal MDI Venture Joshua Agusta mengatakan bahwa bisnis yang inovatif seperti Gojek harus melibatkan komunikator yang handal. Tukang ojek kan umumnya tidak akrab dengan teknologi, tentu ada resistensi, kata Joshua. Secara umum juga ketika model bisnis kita mendisrupt sistem yang sudah ada, risiko konflik tidak bisa dihindari, seperti halnya yang terjadi di luar negeri. Saat kehadiran layanan taksi Uber itu juga menimbulkan konflik dengan para pengemudi taksi yang
merasa kehadirannya armada Uber akan mengurangi pangsa pasar mereka. Uber saat ini sampai meng-hire David Plouffe, mantan tim kampanye Obama, sebagai tim komunikasi mereka. CEO Gojek Nadiem juga mengaku bahwa gesekan dengan tukang ojek konvensional adalah karena miskomunikasi. Permasalahan Gojek vs ojek pangkalan ini di masa silam juga pernah terjadi di moda transportasi lain, yakni taksi. Di Bandung, saat taksi Bluebird mulai boleh masuk, supir-supir taksi lokal yang kadang memakai argo kuda kemudian melakukan perlawanan yang mengerikan. Taksi Bluebird dibakar, namun kemudian taksi argo kuda di Bandung mulai berbenah diri dari kekerasan yang mereka pernah buat. Mereka mulai disiplin dan argometernya disiplin berkendara dan bahkan berseragam. Dan sekarang banyak orang mengatakan bahwa naik taksi merek apapun di Bandung lebih aman daripada Jakarta. Mereka tidak ada yang bergabung dengan Bluebird, tetapi mereka membenahi sistem mereka menjadi lebih baik. Konsep kreativitas yang dimiliki oleh Gojek. Tingkat aktivitas dan mobilitas yang kian meningkat sepanjang tahunnya menyebabkan kemacetan di berbagai sudut kota yang juga menimbulkan berbagai permasalahan publik. Hal ini didominasi juga dengan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat dan sistem pembenahan transportasi umum yang belum sepenuhnya memadai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebutlah masyarakat Indonesia mengenal nama Gojek sebagai salah satu bentuk solusi dalam layanan transportasi yang pada mulanya beroperasi di daerah Jabodetabek. Selain menggunakan mobil apps, Gojek juga mempromosikan layanannya melalui berbagai bentuk sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pengembangan inovasi perusahaan. Gojek adalah ojek modern yang profesional dilengkapi dengan GPS sehingga posisi ojek bisa dipantau lewat smartphone. Pembayaran jasa dilakukan secara kredit yang aman dan praktis. Gojek memprioritaskan keamanan penumpangnya dengan memastikan kondisi kendaraan, kualifikasi serta surat izin pengemudi inovasi. Gojek selain menciptakan kerja terhormat lebih dari 4.000 orang dalam 3 tahun terakhir, juga ikut mengurangi kemacetan dan polusi di kota-kota besar Indonesia. Inovasi Gojek pada mulanya dikembangkan sebagai layanan transportasi penumpang dengan membonceng sepeda motor, didukung dengan aplikasi smartphone yang menghubungkan penyedia jasa dengan konsumen melalui jaringan internet yang praktis dan dilayani secara real time. Gojek menyediakan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis oleh setiap pemilik ponsel Android ataupun iOS dan sekaligus menjadi mereka sebagai pelanggannya. Result atau pertumbuhan perusahaan terkait inovasi yang dimiliki. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Sisi pertumbuhan perusahaan, aspek jumlah karyawan, jumlah produk atau service. Ini ada 3. Yang pertama yaitu 2010 sampai 2014. Awal Gojek hanya berdiri dengan sebuah call center, community pengendara dan WA dengan 20 pengemudi yang hanya beroperasi di Jakarta. Yang kedua yaitu 2014 sudah diluncurkan versi beta aplikasi Android dan iOS dengan layanan transportasi, kurir dan belanja untuk wilayah Jabodetabek diluncurkan pada 7 Januari 2015. Yang terakhir yaitu April 2015. Armada menjadi 3.000. Hingga awal Juni 2015, Gojek sudah memiliki 10.000 armada sepeda motor di Jakarta, Bali, Bandung, dan Surabaya dengan jumlah pengunggah aplikasi sudah mencapai 100.000 orang. Selain itu, Gojek juga membuat event kreatif dan spesial promo Gojek. Yaitu yang pertama yaitu Gojek di Seminar Teknologi ID Byte 2017. Yang kedua yaitu Gojek Presents Glenn Fredly untuk Slang. Dan yang terakhir itu spesial promo dengan menggunakan GoPay, pesan Starbucks pakai GoFood sekarang bebas biaya antar. Seperti itulah event kreatif dan spesial promo Gojek agar Gojek tersebut laris di kalangan masyarakat untuk memesannya. Yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif pada Gojek. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Di dampak positif ini ada 4,
Yang pertama yaitu mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas di kala sibuk. Jadi, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pasti kita tidak dapat sempat untuk mencari-cari kendaraan umum yang berada di sekitar kita. Ditambah lelahnya kita setelah beraktivitas membuat kita pasti lelah dan sulit untuk mencari-cari kendaraan umum yang belum tentu langsung dapat begitu saja. Solusinya menggunakan ojek online. Hanya dengan mengordernya lewat aplikasi, maka kendaraan yang akan mengantarkan kita pun datang menjemput kita di tempat. Jika tidak perlu capek lagi mencari kendaraan umum. Yang kedua yaitu terbuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Setelah dibukanya ojek online di Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik akan pekerjaan menjadi ojek online. Terlebihnya banyak bonus yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek online yang pendapatannya bahkan bisa melebihi karyawan di perusahaan biasa. Hal tersebut membuat masyarakat luas tertarik dan bergabung menjadi ojek online, dan banyak dari mereka yang merasakan sendiri keuntungannya bergabung menjadi ojek online. Dan yang ketiga yaitu menghemat ongkos. Siapa sih yang tidak tahu bahwa tarif ojek online begitu murah? Ya, hal tersebut membuat masyarakat tertarik menggunakan ojek online, terlebih menggunakan ojek online yang hanya tinggal memesan dan menjemput langsung di rumah. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu. Dalam keadaan kepepet dan terdesak, pasti seseorang akan mencari kendaraan yang praktis, bukan dikatakan praktis dan tidak memakan waktu banyak, karena menggunakan ojek online hanya memesan dan sudah dijemput di rumah, dibanding dengan mencari angkutan umum yang memakan waktu banyak. Dan yang dampak negatif itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu bentrokan dengan ojek pangkalan. Karena begitu viralnya ojek online di masyarakat, membuat ojek pangkalan yang merasa bahwa ojek online merebut penumpangnya di semakin sepi orderan. Maka banyak bentrokan antara ojek online dan ojek pangkalan, membuat masyarakat takut jika terjadi hal tersebut. Yang kedua yaitu menambah kemacetan. Semakin banyaknya ojek online beroperasi, maka semakin banyak pula ojek online yang berada di jalanan. Bahkan banyak ojek online yang mangkal di pinggir jalan, membuat jalanan macet. Bahkan banyak ojek online yang memainkan HP di jalan untuk mengecek penumpang, membuat kesempatan bagi para pencuri untuk mencuri HP mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.